Ya, memang perceraian itu menjadi tujuan utama setan bergerilya. Iblis terlaknat, tujuan utamanya adalah menceraikan pasangan suami istri. Maka di sini bahasa Imam Al-Munawi fidam tafriq. Karena permasalahan rumah tangga itu biasanya yang viral, yang banyak itu adalah perselingkuhan seorang suami. Kenapa demikian? Karena tidak diizinkan poligami. Nah, tapi kalau memilih istri yang dawatiddin, ya, pasti tidak akan muncul fenomena yang sebenarnya. Artinya nikah itu menyenangkan, itu penting. Nikah itu adalah sunnah. Nikah adalah jalan kenabian. Nikah itu menyenangkan, tapi jangan senang menikah. Yang tentu harus digarisbawahi adalah nikah itu adalah ibadah tawilah. Nikah itu adalah ibadah yang panjang. Karena ibadah yang panjang ada dua hal yang harus kita catat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi di Al-Kalam, lembaga kajian dan konsultasi mengenai Islam. Dan fenomena yang sangat viral saat ini adalah bagaimana masalah keluarga, di mana kita lihat layangan putus menjadi idiom yang dibahas di mana-mana, padahal seharusnya justru orang beragama harus mempertahankan layangan yang sambung, jangan sampai terputus. Bagaimana ketahanan rumah tangga harus dipertahankan, karena kenyataannya adalah keluarga adalah bagian dari jalan surgawi. Artinya rumah tangga yang menghantarkan dan mencari jalan surgawi dari rumah tangga, itu yang kita harapkan. Jangan sampai malah keluarga kita terganggu oleh satu, nafsu, dua adalah dorongan-dorongan setan yang menggoda kita. Kenapa? Karena jangan sampai buhul-buhul rumah tangga itu retak, ikatan-ikatan keluarga itu retak karena godaan-godaan setan yang seharusnya menjadi musuh kita bersama. Artinya bagaimana setan itu mempengaruhi bagaimana berumah tangga, sehingga orang jadi takut berumah tangga, tidak mau berdoa, benci berumah tangga, atau merusak rumah tangga itu sendiri. Untuk itu maka harus diwaspadai bagaimana layangan ini tersambung, jangan sampai ada layangan putus di antara kita. Untuk itu mari kita bahas tentang seluk-beluk munakahat dan bagaimana membangun ketahanan rumah tangga, sehingga kalau ada surga maka orang yang pasangan suami istri bertemu di dunia dan kumpul reuni di surga, sebagaimana di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24, dikumpulkan bersama anaknya, istrinya, pasangannya, bahkan kepada bapak ibunya, simbahnya, mbah buyut, mbah cangga, mbah wareng, udeg-udeg, tebok posok, gantung siwur, jaran melati, jambe wangi. Kalau perlu seluruhnya akan reuni. Untuk itu maka bagaimana ketahanan rumah tangga itu utuh. Baik, terima kasih Ustaz Jayanto. Pemirsa Al-Kalam yang berbahagia, menarik sebenarnya mempelajari fenomena yang viral. Sesuatu yang viral itu biasanya sesuatu yang terjadi, ya. Hanya saja sesuatu yang viral menjadi sebuah contoh, ini yang menjadi masalah. Kalau contohnya baik, is okay. Kalau yang tidak baik, ini yang akan menjadi masalah. Termasuk efek atau layangan putus efek yang terjadi di masyarakat itu justru menjadikan contoh yang kurang baik. Hemat kami, ini harus diperhatikan umat Islam. Betul-betul harus diperhatikan, ya, bahwa setan itu tidak akan pernah berhenti. Setan akan terus kampanye keburukan. Setan akan terus mengajak manusia untuk semuanya kufur, semuanya masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala, ya,
dalam surat Fatir ayat 6 dengan tegas mengatakan inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwan. Surat Fatir ayat 6. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kalian. Musuh bagi kalian. Maka jadikanlah setan itu adalah musuh. Dan kampanye setan di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia semuanya, itu pun sudah jelas kita saksikan dalam Al-Quran, kita baca dalam Al-Quran. Maka penulisan kalam yang perlu kita perhatikan, maka itu syaitan fil usrah atau fil ahli, tipu daya propaganda setan dalam rumah tangga. Karena setan tidak akan senang kalau melihat rumah tangga orang itu bahagia, harmonis. Setan tidak akan pernah diam kalau melihat rumah tangga seorang itu baik-baik saja. Enggak. Akan dia lakukan berbagai hal sekiranya rumah tangga itu akan menjadi hancur, berkeping-keping, sehingga di situ akan ada generasi yang tidak terselamatkan. Di situ akan banyak suami yang mungkin akan menjadi salah jalannya, akan menjadi banyak wanita atau istri yang akan menjadi salah jalannya. Maka perceraian itu awal dari kehancuran seseorang. Maka disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mengikuti setan, jalan setan. Dalam surat An-Nur ayat 21 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengikuti jalan-jalan setan. Apa itu jalan-jalan setan? Furqah, selingkuh, perceraian, selingkuh, saling menggugat, dan problem-problem rumah tangga yang sangat banyak sekali. Tidak ada kejujuran, saling berbohong, menutupi permasalahan satu dengan yang lainnya. Suami mulai tidak punya affair, istri punya affair, dan seterusnya. Intrik-intrik dalam rumah tangga yang banyak terjadi, itu semua adalah khutuwatis syaitan, adalah jalan-jalan setan, ya, yang kita dilarang untuk mengikuti. Saudara sekalian, setan itu kalau nggak bisa gagalkan manusia meninggalkan sholat, bujuk manusia untuk meninggalkan sholat nggak bisa, ngajak orang syirik nggak bisa, maka yang setan akan lakukan adalah memecah belahkan umat. Di antaranya memecah belah suatu rumah tangga. Perlu diwaspadai, ini adalah jalan-jalan setan yang sudah masuk dalam lingkungan rumah tangga yang siap menghancurkan bahtera rumah tangga seseorang. Ditegaskan kembali pemirsa Al-Kalam di dalam surat Al-A'raf ayat 16. Sesungguhnya iblis itu berjanji, iblis akan masuk ke dalam kancah kehidupan kita. Artinya ternyata iblis itu berperan di dalam kehidupan manusia. Setelah disesatkan, tidak cukup dia itu ingin ke neraka kecuali mengajak umat. Karena engkau telah menghukum saya tersesat, ya Allah, maka saya benar-benar akan menghalangi mereka dari engkau dari jalan yang lurus. Bagaimana peran iblis di dalam berkeluarga ini? Artinya berkeluarga ternyata ada godaan iblis yang harus kita waspadai. Saya akan menambahkan sebuah hadis sahih an Jabir bin Abdillah, dari Jabir bin Abdillah, inna iblisa yada'u arsyahu alal ma'i. Sesungguhnya iblis itu meletakkan arsy-nya atau singgasannya di atas air. Sumaya ba'atsu saroyahu, kemudian dia mengutus atau mengirimkan para pasukan-pasukannya. Fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Di antara pasukan-pasukan itu yang paling disenangi oleh iblis adalah pasukan yang mampu menimbulkan fitnah yang paling besar. Yaji'u ahaduhum fayaqul. Salah satu pasukan iblis ada yang datang Melapor, untuk memberikan laporan. Kemudian dia berkata, fa'altu kadza wa kadza. Wahai pimpinan, aku telah melakukan hal begini-begini. Fayaqulu, kemudian iblis mengatakan, ma sona'ta syai'an. Oh, apa yang engkau lakukan itu belum ada apa-apanya atau bukan sesuatu yang istimewa. Summa yaji'u ahaduhum, kemudian pasukan yang lain datang. Fayaqulu, kemudian dia melaporkan, ma taraktuhu hatta faraqtu bainahu wa baina imraatihi. Wahai pimpinan, aku berhasil untuk menjadikan dia dan istrinya itu terpisah atau tolak atau cerai. Qala, kemudian iblis pemimpin. Kemudian
pimpinan mengatakan fayudinihi minhu, kemudian iblis mendekatkan orang itu, pasukan itu dengan pimpinannya, fayaqulu, kemudian dia berkata, ni'ma anta, engkau adalah sebaik-baik pasukan yang aku miliki. Karena berhasil. Karena telah berhasil untuk merusak hubungan suami istri di antara laki-laki dan perempuan. Kemudian dalam hadis lain juga Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man khabbaba imra'atan ala zaujiha. Bukan termasuk golongan kami seseorang yang merusak hubungan harmonis antara suami dan istri sehingga hubungan keduanya itu menjadi rusak. Riwayat Abu Dawud. Dari dua hadis itu menunjukkan bahwa di dalam Islam itu sangat dilarang sekali untuk melakukan perceraian, karena itu bagian daripada cara iblis untuk menarik atau untuk mengumpulkan para pasukan-pasukannya, dan cara iblis untuk menggelincirkan umat manusia. Masya Allah, ternyata setan yang paling the best. Kalau dari sini, inilah baru benar-benar pemuda the best, pemuda Sunda Empire dan segala macam. Kalau the winner, dia oke banget, adalah setan yang bisa mencerai-beraikan hubungan pasangan suami istri. Maka ingat betul, bagaimana orang berkeluarga yang paling penting adalah jauhkan diri dari langkah-langkah setan. Imam Munawi dalam Faidul Qadir ketika mengomentari hadis yang dibaca oleh Ustadz Heri tadi, dia mengatakan inna hadza tahwilun azimun, bahwa ini peringatan yang sangat besar fi dhammit tafriqi, di dalam mencela perceraian. Haitsu kana a'dhamu maqasidil la'n, yang memang perceraian itu menjadi tujuan utama setan bergerilya. Iblis terlaknat, tujuan utamanya adalah menceraikan pasangan suami istri. Maka di sini bahasa Imam Al-Munawi fi dhammit tafriq, dicela orang yang berpisah atau bercerai itu. Karena dalam perceraian dia mengatakan lima fihi min inqita'in nasli, akan terjadi terputusnya keturunan. Yang kedua, wansirami bani adama wa tawaqa'a wuqu'uz zina alladhi huwa a'dhamul kaba'ir, yang akhirnya antara satu dengan yang lain tidak punya pasangan dan bisa dikhawatirkan terjerumusnya ke dalam perzinahan. Dan ini nanti akan menjadi keberhasilan target-target setan bergerilya. Artinya kita harus waspada dalam membina rumah tangga, kita harus hati-hati, tetap pegang syariat agar kita tidak tertipu oleh tipu daya setan. Luar biasa, saya tegaskan kembali bagaimana Imam Nawawi dalam kitab Faidul Al-Munawi. Al-Munawi. Ya. Imam Al-Munawi di dalam kitab Faidul Qadir. Faidul Qadir. Tepatnya jilid 2 halaman 408. Yang bicara tentang bahayanya perceraian itu menjadi hal di mana dia punya multiplier effect. Bukan hanya kepada cerainya itu sendiri, tetapi membuat orang sendiri itu dekat dengan setan, menjerumuskan dalam kebinasaan, bahkan akan menimbulkan fasad, kerusakan. Dan itulah orang yang paling menyulitkan jalan surgawi nanti, yaitu dengan adanya Allah tidak suka dengan adanya perceraian itu. Ya, memang yang kita bahas ini sedang menjadi viral ya di masyarakat, apa yang disampaikan oleh Ustadz Heri, Ustadz Sigit, dan terakhir yang disampaikan oleh Ustadz Wi, ini tentang ketidakharmonisan rumah tangga yang diviralkan media seperti itu. Ini selain yang disebutkan oleh Ustadz Wi tadi, menimbulkan generasi muda yang mau menikah ini menjadi semakin takut gitu ya. Maka kita lihat sekarang ini banyak pemuda-pemudi Islam yang masih menjomblo ya, meskipun usianya sudah apa namanya, ya, sudah berkarat ya, gitu ya. Jonathan. Maka dari itu sebenarnya solusinya itu tidak hanya ketika sudah menikah, justru solusinya, obatnya ini adalah Menikah lagi. orang-orang yang belum menikah ini, jomblo-jomblo ini, ya, Jonathan harus mempersiapkan ibu dari
calon anak-anaknya ini dengan benar. Demikian juga yang putri harus mempersiapkan calon bapak dari anak-anaknya ini dengan benar. Maka bagi wali, ya, seorang perempuan itu harus benar-benar bisa menyeleksi calon suami anak perempuannya dari golongan orang-orang soleh. Agar apa? Agar ketika mencintai anaknya itu tidak melampaui batas, tidak melampaui aturan-aturan Allah. Agar ketika membenci atau tidak suka dengan anaknya, dengan istrinya itu tidak berlaku dolim kepadanya atau menyakiti dengan cara-cara seperti yang baru viral. Demikian juga bagi seorang laki-laki harus memilih calon ibu dari anak-anaknya ini adalah dawatiddin. Pesannya Nabi kan, wadfir li dawatiddin. Fadfar li dawatiddin. Harus betul-betul memilih istri itu yang betul-betul paham agama, paham syariat, tunduk kepada aturan-aturan Allah. Karena permasalahan rumah tangga itu biasanya yang viral, yang banyak itu adalah perselingkuhan seorang suami. Kenapa demikian? Karena tidak diizinkan poligami. Nah, tapi kalau memilih istri yang dawatiddin, ya, pasti tidak akan muncul fenomena yang seperti ini. Artinya ketika suami punya kebutuhan yang lebih terhadap hubungan biologis, yaitu diizinkan untuk berpoligami dengan wanita-wanita saudaranya yang lain, ya. Siap berbagi suami dengan wanita-wanita lain, ya, dengan cara sah, karena ini adalah tuntunan syariat. Barangkali kalau diawali dari sana, Ustadz Wi, itu mungkin fenomena-fenomena viral seperti ini nggak akan terjadi. Barangkali. Tapi masalah lain mungkin Ustadz. Ya. Oke lah, poligami adalah syariat dalam Islam. Tapi di negeri ini orang yang berikan contoh poligami yang baik itu juga sangat teramat jarang, sehingga orang itu memiliki trauma sejarah terhadap permasalahan poligami. Ya, jadi mungkin yang kita dahulukan edukasi membangun rumah tangga lah. Ya. Hak kewajiban suami apa, haknya apa, istri kewajibannya apa, haknya apa, bagaimana bangun rumah tangga. Perkara poligami itu hanya solusi masalah sosial saja. Artinya saya simpulkan dulu bahwa nikah itu menyenangkan, itu penting. Nikah itu adalah sunnah. Nikah adalah jalan kenabian. Nikah itu menyenangkan, tapi jangan senang menikah. Yang tentu harus digarisbawahi adalah nikah itu adalah ibadah tawilah. Nikah itu adalah ibadah yang panjang. Karena ibadah yang panjang ada dua hal yang harus kita catat. Pertama, semua yang dilakukan di dalam pernikahan itu jadi amal soleh. Dari menafkainya amal soleh. Jadi jangan dicederai dengan yang kedua, yaitu godaan setan. Dengan apa? Gangguan-gangguan di dalam pernikahan. Ketika kita berbuat baik kepada istri, itu bagian dari amal soleh, tetapi menyakitinya menjadi sesuatu yang menjadi jalan, bagaimana jalan kita surgawi jadi terhalang. Artinya apa? Dua hal ini harus jadi panduan kita. Karena nikah adalah ibadah panjang, maka jadikan semua hubungan suami istri yang bersifat soleh dan solihah. Artinya yang kedua, kepandian kita untuk menjaga dari khutuwati syaitan tadi. Artinya godaan-godaan dan jalan-jalan setan. Itu menjadi catatan penting. Ustaz Parmantani mengatakan bahwa ketika memilih istri yang solehah, maka istri solehah akan memberikan rambu-rambu hijau terhadap suami untuk berpoligami. Kemudian Ustadz Sigit mengatakan bahwa diawali dengan pembinaan dulu antara hak dan kewajiban. Dan di antara hak laki-laki adalah diberikan poligami gitu. Biar nggak bertentangan gitu. Iya, artinya saya lebih ke belakang lagi gitu. Artinya memilih istri itu ya yang sudah terdidik syariatnya, sudah terdidik hak kewajiban suami istri, sudah terdidik bagaimana mendidik anak dan seterusnya. Itu namanya dawatiddin. Ya, poligami sekali lagi itu gak usah dipolemikkan. Poligami itu satu syariat untuk solusi permasalahan sosial. Selama diawali dengan pemahaman dan amal soleh tadi.
Kalau itu solusi, maka poligami harus menyelesaikan masalah, bukan untuk memperparah masalah. Maksud saya gitu. Iya. Karena nikah sendiri itu nikah nggak apa-apa kok. Iya. Nggak nikahin apa-apa. Iya. Mubah, nikahku mubah. Iya, dalam boleh saja. ya semuanya. Kalau ada kesibukan yang dia bisa menahan diri untuk tidak berzina, dia ada maslahat yang lebih besar, mungkin dakwah, mungkin menulis, mungkin berkarya, dia bisa menjaga kehormatan dan harga diri tanpa menikah, itu oke aja. Tapi kalau faktanya sekarang agak susah untuk itu. Ya, Artinya artinya faktanya orang Maksud saya gini, jangan orang seolah-olah kalau nggak poligami nggak ada solusi. Ya, nikah aja hukumnya sunnah kok. Iya. Ya, ya. Ya. Tapi tetap Islam melarang menjadi rohbaniyah, menjadi rahib-rahib, menjadi orang yang anti menikah. Walaupun juga jangan jadi afsaniyah, orang yang gemar menikah. Buka cabang di mana-mana, mudah pindah ke lain hati, bahkan pindah ke lain body. Ya, itu jadi masalah. Setiap ke Turki nambah, setiap ke umroh nambah. Nanti di cabang Turki, cabang Mekah, cabang Medina, cabang Madura, cabang jangan sampai. Mohon maaf, ini menjadi peringatan kita bersama. Tapi memang kadang-kadang ibadah menjadi kamuflase, terutama umroh. Kadang-kadang umroh itu bagian dari cara untuk melegalkan sesuatu yang mau. Sebetulnya ada niat-niat tertentu bagaimana membawa umroh itu untuk dinikahi kembali atau menikah kembali atau menikah lagi, maksud saya. Nah, jadi jangan sampai kita mau umroh, mau ziarah itu semuanya, karena itu juga yang disebutkan Ustadz Sigit yang fenomenal, biasanya dibawa ke Turki, kayak dibawa ke Aqsa, dibawa ke Mekah, Medina, yang mohon maaf kamuflasenya kamuflase ibadah, tapi sesungguhnya nanti ada jalan yang tidak pas untuk dilalui. Artinya sebaiknya kalau mau, ya kalau saya bahasa kumuyonya, jangan sampai mengganti, itu menyakitkan. Kalau terpaksa nambahi, tapi jangan ganti itu menyakitkan. Tapi kalaulah mau nambahi dengan jalan yang syar'i, maksudnya seperti itu. Jadi jangan sampai tiba-tiba tanpa sepengetahuan, karena kebetulan sering orang yang semangatnya untuk nambah itu semangatnya bukan semangat syar'i. Cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih good looking, lebih bening, lebih menarik, lebih semuanya. Kalau gitu perlu dipertanyakan, ini dorongannya syariat atau syahwat. Jangan-jangan jangan ibu-ibu yang jawab. Ini yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab. Itu menuduh, itu suudon, itu busuk hatinya. Nah, jadi biarkan laki-laki yang menjawab. Nah, jadi tolong koreksi kembali. Apakah kita nikah lagi itu betul-betul karena syar'i yang kita ingin jalankan atau hanya sekedar syahwati? Dalam hal ini Profesor Dr. Fadil As-Samirai, ulama top bidang bahasa dari Irak, beliau sedikit mengomentari terkait kalimat allai dan allati. Dua kata ini adalah kata sambung yang memiliki makna mereka perempuan. Ternyata dua kata ini tuh tidak memiliki perbedaan sama sekali. Artinya sama. Cuman dalam dialek Arab, huruf hamzah itu adalah huruf yang sulit untuk diucapkan. Allai itu sulit sekali, mudah allati. Dan yang menarik dalam Al-Qur'an itu dua kata ini dipakai, allai dan allati. Nah, hanya saja kata allai ini hanya dipakai di dua tempat, yaitu tentang ayat tolak dan ayat zihar. Dua-duanya masalah cerai. Dengan demikian seolah-olah, kata Profesor Dr. Fadil As-Samirai Al-Iraqi, orang Irak, yang alim sekali masalah bahasa, beliau mengatakan seolah-olah Allah memberikan isyarat kepada kita semua, dengan perceraian hidup itu menjadi susah. Si istri susah, si suami susah, anak-anak susah. Maka ingatlah pesan Allah SWT masalah hal ini. Maka jangan mudah untuk berpikir cerai dan sebagainya, apalagi mikir ini, mikir itu, jangan. Wallahu ta'ala. Yang salah Mas Arif ya Bu, bukan saya. Jadi memang kendali dan stabilnya rumah tangga itu banyak kembali kepada suami. Ini tidak bisa kita elakkan, karena Allah juga menyiratkan hal ini dalam surat An-Nisa ayat 34, di mana Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
laki-laki itu ya qawamun diantara artinya adalah pemimpin, adalah yang memanage ya. Kalau dalam rumah tangga berarti memang pemegang kendali bahtera rumah tangga. Memang laki-laki ya. Yang viral ini kan juga karena urusannya laki-laki ya. Saya sangat menyayangkan memang harusnya poligami ini bisa menjadi solusi, tapi ketika pelakunya ya itu orang-orang seperti Mas Aris ya. Apa namanya kemudian ya berulang lagi menjadi trauma historis tadi. Ya, maka bapak-bapak ya, bapak-bapak, para suami, mas-mas semuanya yang belum menikah dan yang sudah menikah ya. Kalau mau poligami, kursus sama El Kalam dulu ya. Ingat ya, bahwa berulang-ulang juga Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an, kemudian lebih jelasnya lagi dalam hadis ya. Bahkan sampai mengingatkan kita tentang betapa sakralnya ya. Ikatan janji dalam akad nikah itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mitsaqan ghalidha misalnya dalam surat An-Nisa ayat 21 ya, atau ikatan yang kencang, ikatan yang erat ya. Lebih jelasnya lagi Nabi Muhammad SAW bersabda, ittaqullaha fin nisa'i ya. Wahai para suami, takwalah ya. Sadarlah kalian akan Allah dalam masalah wanita ya. Artinya apa? Kalau bertakwa kepada Allah dalam masalah wanita, kalau kita ya kalau taruhlah dalam kasus ini kita mau menambah ya, lihatlah bagaimana istri kita, sanggup gak dia ya. Jangan ya kalau kitanya ya mungkin ya sanggup-sanggup aja. Masa sesuatu yang sudah baik, yang sudah tumbuh ya, yang sudah berkembang, hubungan yang sudah dijalin selama ini kemudian kita hapuskan begitu saja ya. Apakah ini yang dimaksudkan dalam poligami dalam Islam? Kan bukan. Kalau secara bahasa Indonesia, mitsaq itu mungkin hanya bisa diterjemahkan perjanjian. Tapi nanti kita juga akan ketemu kosakata lain yang artinya sama, ahdun misalnya, atau muahadah, itu juga perjanjian. Nah, kemudian kita juga sering ketemu kosakata wa'dun, itu juga janji. Jadi wa'dun, ahdun, dan mitsaq itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mungkin hanya sama, janji. Tapi tentunya ada perbedaan secara semantik begitu ya. Mungkin kalau boleh saya ilustrasikan, tentu ini akan sangat parsial, tapi yang sebagai ilustrasi saja. Wa'dun itu janji secara lisan, jadi kekuatannya tidak begitu kuat sehingga orang bisa melanggar janji. Muahadah atau perjanjian itu bisa diterjemahkan sebagai perjanjian tertulis. Itu juga masih sangat rentan untuk kemudian dilanggar karena kesakralannya, kesuciannya, kekuatannya tidak begitu kuat. Tapi kalau kemudian pernikahan itu diungkapkan dengan mitsaqan, lalu kemudian ditambah lagi ada ghalidhan. Kan seperti itu. Nah jadi mitsaq itu, menjawab pertanyaan Ustaz Wijayanto, adalah janji yang diucapkan, ditulis, ditandatangani, dikasih cap jempol, dikasih materai, kemudian diviralkan. Itu tentunya orang yang melanggar mitsaq itu sungguh sangat keterlaluan. Kalau melanggar janji yang diucapkan itu ya sudah keterlaluan. Ayatul munafiki salah satu. Tetapi ya rada-rada mending lah. Apalagi melanggar ahdun atau muahadah lah, lebih-lebih lagi kalau melanggar mitsaqan dan pernikahan diucapkan sebagai mitsaqan ghalidha. Baik, Masya Allah, cukup lengkap, terlalu panjang dan lebar untuk saya simpulkan, tetapi izinkan saya meng-highlight bahwa dinikahi seseorang atas dua kata, yaitu angkahtuka wa zawajtuka. Tidak cukup orang hanya dengan nikah, tetapi ditambah dengan kata zaujun. Dan indahnya kata zaujun di dalam Al-Quran selalu merefer kepada satu kebaikan, hubungan yang baik. Meskipun imro'ah ya, imro'ah itu juga wanita artinya. Wanita, ada nisa tetapi juga. Biasanya kepada hal-hal yang negatif. Maka indah sekali pernikahan sering disebut dengan pernikahan yang berhasil kalau memasangkan zaujun tadi.
Jadi Pak uskun anta wa zaujuka. Ya zaujuka. Kalau imro'ah biasanya kepada misalnya Abu Lahab itu dipakai dengan kata imro'ah. Imra'atu Fir'aun. Ya, imro'atu Fir'aun. Malah bagus. Itu. Ya, malah Fir'aun lebih parah lagi. Nah, dari sisi ini sekali lagi pernikahan yang berhasil dengan kata zaujun. Zaujun pasangan sebagaimana layaknya sepatu, beda tetapi harus satu tujuan. Karena kalau sama bukan pasangan. Sesama laki-laki, sesama perempuan itu bukan pasangan. Nah, dari sisi ini sekali lagi walaupun tidak ada syariat seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita. Semangat kita adalah bagaimana bukan layangan putus tapi bagaimana layangan sambung. Dunia sampai akhirat insyaallah. Masalah zawaj tuka tadi Ustaz, ada Ya. tambahannya ya. Silakan. Angkah tuka wazaj tuka linafsi. Ada Linafsi. linafsinya lagi. Ya, itu Jadi itu gimana, lebih Ustaz? menguatkan kesetiaan. Jadi Insya aku nikahkan dan juga aku sambungkan kira-kira Ya. seperti itu linafsi untuk diriku. Untuk diriku. Nah itu secara ternyata menyatakan tentang kesetiaan. Mestinya kalau sudah mengucapkan ikrar itu tidak selingkuh. Mestinya begitu. Karena ada kata-kata linafsi. Kan seperti itu. Meskipun ya ini khilaf ya. Ada linafsi boleh, tidak linafsi boleh. Tapi memang pendapat yang kuat yang juga saya dulu untuk akad nikah itu ada linafsinya itu. Itu lebih menguatkan lagi sekaligus sebagai komitmen agar tidak selingkuh. Itu beda dengan poligami loh. Beda lagi. Jangan dicap kemudian poligami berarti selingkuh. Itu awas itu kan. Beda. Nah, betul. Tapi linafsi itu sebagai penguat bahwa mestinya kalau sudah mengucapkan akad nikah itu tidak menoleh yang lain dalam konteks yang ghairu syar'i. Kan begitu. Itu yang Aku nikahkan dan aku kawinkan untuk diriku. untuk diriku. Ya, jadi bukan maksudnya jiwa dan ini itu dipasarkan Satu untuk kawan. yang lain. Oke. Alhamdulillah sudah kita bahas panjang lebar meskipun tentu ini belum tuntas tetapi semangatnya satu. Mudah-mudahan dari pemirsa Al-Kalam membuat spirit kita bukan untuk membangun layangan putus dan jangan takut terhadap layangan karena takut putus. Jangan sampai kita itu takut terhadap kutu, mohon maaf kita ada kutu di celana sehingga kita nggak mau pakai celana. Demikian juga di dalam pernikahan. Jangan sampai ketakutan menjadi traumatis, menjadi Islamofobia, menjadi takut kepada ajaran Islam hanya karena apa? Karena ada pelaku-pelaku dari orang yang menjalankan syariat tetapi dia tidak sukses. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita bersama sehingga kita on the track, bahagia dunia, bahagia di akhirat. Dari Al-Kalam, saya Ustaz Jianto dengan para asatidz yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.